Inilah persekongkolan jahat antara iblis dengan penjajah. Ya, ini kamu ini mencoba menjajah Islam secara akidah namanya ini. Karena yang membawa ajaran ini ke Indonesia ini adalah penjajah Belanda yang membacking ini, biar kamu tahu. Tahu gak kamu itu? Jadi kamu jangan berpura-pura, nanti bisa kita buka video tentang puji-pujian kalian terhadap Lucifer. Ya, pengakuan kalian menuhankan iblis laknatullah ini. Makanya kalian seperti Anda ini bisa mengajakkan kena pasal lo ngomong gitu. pasal apa? Kau nggak percaya? Kan ada videonya itu. Lucifer, amin. Bukankah seperti itu? Kau masih Emang bisa lagi kalau kau bermain, kata kau amin yang itu kena untuk pasal semua orang itu semua, berlaku. semua Coba fitnah, beginilah. hujatan, kau penjajah di negara ini biar kau tahu. Kurang ajar Anda kamu. tadi saya Anda Anda apa? meminta saya untuk menjelaskan. Kamu Tapi apa Anda yang mau langsung kau jelaskan saya. lagi? Gak apa-apa, Masih bisa kau bantah-bantah lagi, semua udah Sebentar. diterangkan. Mana yang mana? Semua Oh, yang sebenarnya mana, sebenarnya yang saya mana, bantah. yang Cuma mana Anda lagi? tidak menerima. Sekarang Oh, saya yang tanya, mana? Gaspol. Yesus Kurang ada ajarin. nggak katanya Yesus sujud dan berdoa kepada pencipta langit dan bumi? Coba kau jujur. Gimana? Anda pernah baca nggak Yesus sujud dan berdoa? Ya, Sujud Yesus dia. pernah berdoa. Nah, sujud Iya, loh betul. dia. Sujud dia. Coba kau Ajaran. baca Terus Ibrani bagaimana? 5 pasal 7, coba. Ibrani 5 pasal 7, kau baca itu. Nah, jangankan Ibrani 5 pasal 7. Matius 26 nomor 39 ini kata Yesus. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, jikalau sekiranya mungkin, biarlah beban ini, cawan ini artinya beban. Biarlah beban ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sujud dia berdoa, sampai malaikat pun turun dia ketakutan. Kalau Anda mengatakan dia itu Tuhan, Nah, apa? Anda Kau justru yang kena menambah penistaan data di saya. sini, Sebenarnya weh, saya Bora. tadi Coba jawab ulang jawabanmu tadi. Kau yang kena Dia sujud kepada siapa penistaan. ini? Ya, kau Bibelmu kau lawan loh. Kau tantang Bibel kau itu. Musuhmu di sini Bibel. Kau penista kau. Nah, Jangan tunggu jawab. Bos. Ini Yesus mengajarkan sujud berdoa kepada Anda yang pencipta. mana yang Coba saya tunggu lawan dulu. mana? Tunggu dulu host, tunggu. Ini Yesus mengajarkan sujud. Sekarang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan tentang nyanyi di gereja? Coba tunjukkan data. Saya tunjukkan data Yesus sujud. Coba Anda tunjukkan data di mana Yesus mengajarkan tentang nyanyi-nyanyi. Mana? Mana berdoa kepada Bapa itu nyanyi-nyanyi? Coba tunjukkan data. Tunjukkan dong. Gitu kita dialog bagus nih. Diskusi bagus. Mana coba tunjukkan data. Satu sudah tunjukkan data di mana Yesus sujud berdoa kepada pencipta langit dan bumi. Oke? Ya Tuhanku pencipta langit dan bumi. Itu sujud dia berdoa. Nah coba Anda tunjukkan data di mana Yesus mengajarkan kalian itu nyanyi-nyanyi. Anda kan mengakui bahwa Anda pengikut Yesus. Coba Anda tunjukkan di mana. Silakan buka mute Anda. Ayo, cepat. Mana? Mana coba? Mana ajaran Yesus itu Anda, nyanyi bentar, kau bentar. loncat-loncat. Mana? Tunjukkan datanya. Bibelmu aja kau lawan. Kau sendiri yang menantang Bibelmu. Diajari kok malah Ini ada tuh melawan. nyanyi di kitab Bibel Pelangi. Nah, Ada itu dia nyanyi. melegalkan perkawinan sama anjing sesama jenis. Apanya ini ajaran ini? Mana? Yang Anda dapatkan cuma ajaran Paulus, Efesus 5 nomor 19 itu. Efesus itu surat-surat Nah, Paulus. ini Apa? Mana? Anda bisa buka Mazmur 150 ayat 3 Ada sampai pernyataan 5. Yesus, pernyataan Yesus. Nyanyi-nyanyi mana? Mazmur kok dibuka kamu ini? Mazmur tadi dikata tadi Mazmur 5 nomor 7, Mazmur Daud pun mengajarkan tentang sujud, berdoa, berhadap kiblat. Arah diarahkan di situ ada tertulis arah baitmu. Tidak ada, Anda salah. Oh, coba Anda baca salah. Mazmur 5 nomor 7. Mazmur 5 nomor 7 sama. Yesus dan Daud. Anda Aduh. yang Anda permasalahkan Yesus, pernyataan Yesus gitu ya. Anda Nah, bawa mengenai yang Mazmur. nyanyi-nyanyi hati, Si kami ampun. bisa mengekspresikan pujian begituan itu dengan Mazmur, cara saya apapun. tanya, Asal Daud. jangan jadi perbuatan yang tidak Anda kan benar. mengatakan ini ajaran Yesus.
Anda mengatakan pengikut Yesus, mana ajaran Yesus nyanyi-nyanyi, sementara Yesus sudah mempraktekkan sujud dan berdoa. Tidak ada Yesus bersujud, maksudnya dalam konteksmu itu tidak ada. Sujud itu tadi ya katanya, penyembahan. berarti Yesus pendusta. Berdoa itu pun bersujud, itu bukan hanya tengkurap itu segala macam, enggak. Sekarang saya tunjukkan Bagaimana Yesus. Anda ini Tunggu. mendefinisikan bersujud itu bagaimana? Saya tunjukkan data Yesus sujud sampai wajahnya ke tanah. Itu seperti apa sujud itu kalau sampai wajah ke tanah? Jadi Iya, kamu ini, bersujud tapi bukan seperti yang Anda pikirkan. Oke, sujud Kita itu sampai wajah bebas ke tanah. bagaimanapun. Sujud Bahkan Yesus sampai wajah- mengajarkan kita untuk berdoa segala macamnya. sujud Gitu ya? sampai wajah ke tanah. Saya tunjukkan data, berarti Yesus bohong. Kak, Yesus yang bohong atau Anda yang bohong? Ada data Yesus sujud sampai wajah ke tanah. Itu sujud seperti apa? Anda Iya. katakan, oh, hah? Nggak ada. Apa? Gimana? Yesus sujud sampai wajahnya ke tanah loh. Sujud sampai. Iya. Nah, Bang Bora, Itu Bang Bora, ada. Bang Bora, bedakan antara doa dengan sujud. Kalau sujud itu bentuk penghambaan dari hamba kepada Robnya, berbeda dengan tadi kata Anda berdoa. Kalau berdoa itu ya bisa duduk, bisa berdiri, nggak masalah. Kalau yang dibilang tadi adalah sujud, Abang. Jadi bedakan. Jadi nggak bisa bilang orang berdoa ya menurut ekspresi Anda. Sujud itu beda, bentuk penghambaan. Bentuk penghambaan fitrah manusia ya yang menyembah gitu loh. Maksudnya ajaran para nabi itu semuanya bersujud gitu loh. Kalau ada seorang hamba yang ngaku hamba Tuhan ini tidak ada sujud kepada Tuhan, itu perlu dipertanyakan, kata Bang Santo tadi gitu loh. Kalau doa mah bebas Bang, mau ama tiduran juga nggak masalah gitu loh. Nah maksudnya ajaran Islam itu penyempurna, sujud yang sempurna gitu loh. Setiap misalkan gitu kata Bang Santo tadi, mungkin Nabi Daud beda sujudnya, mungkin berapa kali pun berbeda lah masa syariatnya gitu kan. Lalu Nabi Sulaiman yang intinya dia bersujud penghambaan gitu loh Bang. Iya, saya gini loh. Gitu. Itu yang masalahkan. Oke. Menurut saya bersujud itu dan berdoa itu sama saja. Nah, menurut kalau Anda menurut tadi Yesus, ya dengar Ya, dulu. tadi udah disampaikan beda itu secara Iya, istilahnya dengar dulu. beda. Ya udah. Dengar dulu. Hmm. Tadi Anda bahwa Yesus itu bersujud. Nah, di sini pun Tuhan Yesus itu bukan hanya 1, 2 kali, 3 kali itu bersujud ataupun berdoa. Yesus itu anak Itu soleh. kembali lagi. Dengar dulu, Anda ngomong gimana? Iya. Saya menjelaskan. Sejak kapan Yesus karisteng? Kamu ngada-ngada aja kamu. Anda inilah jenis-jenis kardun. Orang menjelaskan langsung dikatakan. Anda harus dengar dulu. Sebentar, perbandingannya gini loh kalau Anda diskusi. Di saat data Anda ada yang menjelaskan tentang Yesus sujud sampai wajah ke tanah, Anda jawab di mana Yesus mengajarkan tentang nyanyi-nyanyi. Yesus ya, karena Yesus telah mempraktekkan sujud sampai wajah ke tanah. Nah, mana perbandingannya? Yesus berkata, untuk penyembahan itu untuk nyanyi-nyanyi mana? Nyanyi-nyanyi mana? Kalau nyanyi itu Ada. bentuk Ada tidak? Itu Ada tidak di data saya Yesus? saya tahu maksud Anda. Anda harus yang tertulis di Alkitab bagaimanapun harus tertulis. Ya Iya kan? ampun, ya Sebenarnya iyalah. tertulis. Kalau- Bahkan saya tadi udah tunjukkan di Mazmur itu, Aduh, di nyanyian itu. Sebentar, saya kasih analogi. Bang Bora gini. Di kitab para nabi itu dalam masalah sujud ini krusial loh Bang. Ini menandakan bahwasanya pengikut Musa, Bani Israel juga sujud. Semua maksudnya gini loh. Ini sesuatu yang krusial. Terus itu Nggak mungkin para Anda nabi simpulkan itu bahwa bukan. sujud itu adalah mereka itu Muslim, seperti itulah. Gitu. Bukan Bang, ini ajaran dari dulu Nah, itu. itulah. Sujud itu bentuk implementasi seorang hamba ketika Iya, menghambakan dirinya kepada. Iya, saya tidak itu loh, Bang. tidak mendebatkan Beda itu dengan doa. Iya, tadi saya terima loh bahwa itu adalah justru saya iakan Sedangkan bahwa itu ortodok benar. aja pun sujud ortodok. Ya dengar Kamu dulu apa kamu? bahwa benar itu seperti yang disampaikan itu Ya makanya, penyembahan jadi bahwasanya kenapa kau bantah-bantah dari tadi? Leh, Kau ini dengar dulu loh. Anda jangan motong-motong supaya penjelasan saya ortodok sampai. aja pun sujud dia. Udah, kamu nggak bisa Terus? tunjukkan data. Nggak Tidak bisa ada kamu. yang mengajarkan tentang nyanyi-nyanyi. Poin kedua,
Tadi saya udah tunjukkan loh, Anda nggak mau mengakui itu. Itu ajaran Paulus, Efesus 5 nomor 19, surat-surat Paulus. Markus, itu di Markus, itu nyanyian Daud, itu semua kita pelihara di dalam Coba Anda baca. Di mana situ Itu. ajaran Yesus untuk beribadah kepada Tuhan? Mana? Baca. Maksudnya? Matius berapa? Di Matius berapa? Mazmur apa udah ada Yesus di Mazmur? Udah ada. Perjanjian Sudah. lama. Apa ada Anda Yesus? perlu- Ada Apa? sudah Yesus di perjanjian sudah lama. ada. Ya, Matius. Bahkan sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Sebelum Di dunia ini perjanjian lama ada? Yesus sudah ada. Oh, udah ada katanya di perjanjian lama. Sudah ada. Dia oke. dia yang berbicara dengan Musa, dia yang berbicara Sekarang dengan kalau saya Elia, tunjukkan dan dia Yesus yang ciptaan bicara gimana? bagaimana. Anda Kalau tidak saya percaya tunjukkan- itu tentu. Saya enggak, datamu menjelaskan di datamu kalau Anda tarik bahwasanya sebelum dunia ada Yohanes 5 Yohanes berapa? Yohanes 7 nomor 5 dan 6. Saya tahu data itu. Tapi Anda baca dulu. Sebelum dunia ini ada, aku telah menyatakan loh. Dunia ini belum ada, Yesus sudah menyatakan gimana ceritanya. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua, tunggu dulu. Oke, sebentar oke. dulu. Nanti saya Sebentar. kasih kesempatan, jangan ada yang motong ya. Sebentar dulu. Loh, Anda inilah mengatakan oten sebelum modus Anda ini. cuma tarik ini, yang comot Anda, Anda yang comot Yohanes 17 nomor 5 dan 6 itu Anda comot. Sebelum dunia ini ada, Anda baca di situ. Saya lihat ya. Nah. Yohanes, bentar. Kamu kalau mau dikasih data malah mau diajarin malah mau. Kamu ini dari tadi cuma itu aja yang kau comot. Yohanes 17 5 6. Kita lihat di sini. Coba Anda baca dulu. Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 1 dulu, dari atas sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini bunyinya begini. Ini perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke? Kita sepakat. Jadi bagaimana Anda tarik Yohanes 15 nomor 6, Yesus itu Tuhan. Sementara Yesus perikopnya ini, kita udah lihat perikopnya ini, doa Yesus untuk murid-muridnya. Kepada siapa dia berdoa? Kepada pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Bapa, yaitu Allah. Kayak gitu. Oke, yaitu Tuhan gitu loh. Oke, Tuhan. Nah, Tuhannya Yesus. Ini bunyinya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu ini mempermuliakan engkau. Ada dua di sini. Ada aku, ada Yesus, dan ada engkau. Engkau itu Bapa. Udah jelas ya? Pakai akalmu untuk berpikir. Yohanes 17 nomor 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa, ya, atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Terus 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi ada yang mengutus dan ada yang diutus. Oke? Tak mungkin Yesus pun berkata, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yang mengutus ini Tuhan. Berarti Yesus tak lebih tinggi. Berarti Yesus ini rendah. Yesus tak pernah sehakikat dengan Bapa. Yesus tak pernah satu dengan Bapa. Satu dalam artian sehakikat. Tidak pernah Yesus berkata itu. Malah Yesus berkata sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. 4. Ya, aku telah mempermuliakan engkau Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Oke, untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, permuliakanlah aku. Jadi Yesus ini dipermuliakan oleh Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti dia mesti permuliakan Bapa. Kebalik, kan gitu. Atau kalau dia itu sehakikat, kenapa Bapa mempermuliakan sementara dia sehakikat dengan Bapa? Tolong Anda baca dulu ayat 17 ayat 5 sampai Sebentar selesai. dulu, ini saya baca sebelum dunia ini ada. Sabar. 5. Oleh itu. sebab itu sebentar. Ini kan Itu enggak. Kenapa itu ada? Itu Anda gimana terima atau enggak? Itu dulu. Sebentar. Jadi Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Kenapa nggak jelas itu? Oke, ini sebelum dunia ada titik. Nah, Aku telah sebelum Masih bumi bisa kau ada. bantah lagi. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum bumi Masih ada. dibantahnya Datanya lagi. jelas. Oh, Lanjutnya dong. Sebentar Itu Bang sudah Paro, pernah Bang lanjut. Pura, sebentar, itu biar dilanjut dulu Bang Pura, sebentar. Nanti Abang kasih tahu sanggahannya, sebentar, biar kita Oke, dengar juga. siap. Lanjut Oke. dong. Oke, jangan Oke. cuma sepenggal ini. Baca Yohanes 17 nomor 5. Oleh sebab itu ya Tuhan pencipta langit dan bumi, permuliakanlah aku. Ada dua entitas, pencipta langit dan bumi dan Yesus.
padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada, aku telah menyatakan namamu. Di sini nama siapa yang dinyatakan Yesus? Nama pencipta langit dan bumi. Tetapi janggalnya di sini, sebelum dunia ini, Anda paham ya? Sebelum dunia ini ada, aku telah menyatakan nama Tuhan. Dunia ini belum ada, Yesus menyatakan dari mananya, kepada siapa dia menyatakan? Hah? Ini yang janggalnya di sini. Tetapi yang dimaksud dengan sebelum dunia ini ada, aku telah menyatakan nama pencipta langit dan bumi. Bukan dia. Anda ini gabrul. Baca Yohanes 17 nomor 6-nya, bukan Yohanes 17 nomor 5. Sebelum dunia ini ada. Emang situ Yesus? Aku telah menyatakan namamu. Jadi sebelum dunia ini ada, kata Yesus, aku telah menyatakan nama Tuhan. Tetapi yang janggal di sini, kenapa dunia ini belum ada? Yesus menyatakan nama kepada siapa? Tetapi poinnya, nama yang dinyatakan di sini sebelum dunia ini Tuhan, bukan dia. Aneh Anda ini. Anda mau larikan kemana? Yang comot Anda, bukan saya. Padahal dari atas sudah jelas loh. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Bukan Tritunggal, bukan Duinatur, bukan 100% manusia, 100% Tuhan, bukan. Satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku bukan Tuhan yang benar, malah aku hanyalah utusan yang diutus. Itu jelas loh. Mau lari kemana Anda ini? Udah selesai ya. Nah, coba dibengkokkan, silakan. Oke ya. Ya, silakan Ini aja. tidak ada yang membengkokkan. Saya hanya mengulang saja. Gini. Loh, Tadi Anda dengar aja dulu. Ya, Tadi silakan. saya dengarkan loh. Iya. Sorry, saya mute. Buka mute Anda. Saya mau mute saya kok. Saya mute Anda. Silakan. Nah, di situ disampaikan bahwa oleh sebab itu ya Bapa, pemuliakanlah aku padamu seperti sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan Lanjut, Anda bahwa 17 nomor 6. kapan? Lanjut 17 nomor 6. Lanjut dong. Iya. Dengar Aku dulu. telah menyatakan namamu. Jadi sebelum dunia ini ada. Yesus. Oke. Lanjut, Seperti Pak. permintaan Anda ayat 6, ayat Bukan 6. Yesus yang dimaksud itu. Jadi siapa dong? Lo Bapa, lo Tuhan. Loh, Anda gimana sih menalar perkataan? Aduh. Oke. dengar ya, Ini dengar. di ayat 17 ayat Dengar. 6. Nah, oke. Baca 6. Aku telah telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan Anda mengatakan mereka itu Yesus kepadaku pribadi. dan mereka. Oke. Nah, di sini Anda dengar dulu, Anda ngomong aja dulu. Oh, iya, Dari iya, tadi Anda mau menjelaskan gimana? Loh, Anda yang tarik Yesus sendiri, padahal ada dua entitas di sini yang dimaksud Yesus. Dari mana Yesus sendiri sebelum dunia ini ada hanya Yesus? Ini ayat yang saya baca sama dengan yang Anda baca. Saya hanya jelaskan. Coba. Jangan sampai ini loh. Terus Iya, jangan artinya pengertian dia lain gitulah kira-kira ini. Tidak ada Nah, dia pengertian yang lain di sini mengartikannya lain, jelas gitu nih. maksud dia. Jika Jadi di sini bisa kau bantah Bibelmu ya, hebat juga kamu ya. Loh. Lebih jago kamu berarti dari Yesus itu sendiri nampaknya. ini siapa ini yang ngomong ini? Ini Aku dari host tadi di lu sini. mutusnya tapi Kamu ini sepertinya melawan Bibelmu itu sendiri. Tidak, Kalau Bibelmu emang dari kau tadi lawan, saya ini lalu membaca- apa lagi membaca- senjatamu? Apa dengar lagi dulu kamu? inilah jenis-jenis Inilah kedua itu. ini. Wah. Jadi semua yang dikatakan Yesus itu bohong gitu menurutmu? Enggak apa-apa. Lah, Dia kau siapa yang paling jago. ini dijelaskan loh. Nggak Saya apa-apa, tidak kau membantah ini jelaskan. loh. Biar coba sampai 7. Jadi ini memang nggak bisa diskusi ini Gimana berarti lu? ini. Enggak apa-apa, santai. Waduh, waduh, Eh, waduh. dengar dulu. Baca sampai 7 baca. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Oke? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Jadi Yesus ini pembawa firman atau penyampai firman yang diperintahkan Tuhan. Oke? Ingat, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau ini siapa? Pencipta langit dan bumi. Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada siapa? Bukan daripada Yesus, berasal daripada pencipta langit dan bumi. Itu kata Yesus. Berasal daripadamu, bukan daripadaku. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan pada akhirnya kamu turun. Nah,
Kurang jelas apa lagi itu? Masih bisa mau dilawan Sebetulnya lagi. udah jelas sekali. Ini orang Udah awam jelas aja jelas sekali. ini sebetulnya. Udah jelas La sekali ya. haula wala quwata astagfirullahaladzim. Moten. Kalau kau koten, diajari tak terajari. Jadi terus lanjut ke 9 Memang apa? Memang Rasulullah tuh benar. Iya. Kuasailah ilmu dengan bahasa. Ketika orang tidak bisa menguasai bahasa, itu gablur jadinya. Iya. Itu Ditentang ya benar Bible itu. itu loh. Dia Ya, karena menentang mereka Bible kan sendiri. Dia Mereka mengatakan tidak bisa sebelumnya ini ada yaitu memisahkan. Yesus. Mereka- Karena Yesus berbicara entitas Mereka yang tidak tertinggi bisa loh. memisahkan siapa subjek, siapa objeknya gitu loh. Iya, antara Seharusnya kan Tuhan dia dengan Tuhan aja nggak siapa bisa dia subjek, bedakan. siapa objeknya. Ya kan? Jadi Yang Yesus mana berbicara Tuhan, dari yang mana Yohanes Tuhan. 17 nomor 1, yaitu antara dia dan pencipta langit dan bumi yang memerintahkan dia untuk menyampaikan firman. Terus lanjut ke 9 tadi kan, aku berdoa, karena perikopnya kan dia berdoa ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Nah ini. Jadi engkau ini Bapa. Kan gitu, aku Yesus. Nah, jadi yang diberikan, terus dia mau narik sebelum dunia ini ada Yesus katanya. Coba. Nah, coba. Tanggal lahirnya diperingatinya tiap tahun. Gabrul gak coba penipuan data kayak gitu. Aduh. Jadi gimana Jadi- cara ngajar roten ini? Jadi kita itu kan gini, berakallah dulu baru beriman. Mereka balik, beriman dulu baru berakal. Jadi akal-akalan jadinya. Akal-akalan. Itulah dia. Silakan. Ngakal-ngakali dia. Kita tanggapan dari Ustadz dulu. Silakan Ustadz Abu. Iya, silakan dulu. Ustaz Abu. Baik, jadi sebetulnya memahami pernyataan Bang Santo tadi tidak perlu orang intelek sebetulnya. Kalau mereka di dalam kitabnya sendiri ya, kenapa mereka bisa begitu? Ya benarlah kata Nabi kita ya. Sebetulnya mereka itu akan maksudnya memiliki tahu ciri-ciri datangnya seorang nabi itu seperti halnya mereka mengenal anak mereka sendiri, lebih mengenal nabi kita ini. Sebetulnya mereka, jangankan mereka mengingkari ya, sebetulnya mereka mengenal ajaran Islam ini, apa yang dibawa nabi ini, seperti mereka itu mengenal anak mereka, anak kandung mereka sendiri. Ini kan menyatakan bahwasanya kebenaran itu sebetulnya matahari itu sudah benderang itu, tapi mereka benar menutup diri. Dikatakan kafir itu memang sangat lembut sekali, menutup diri dari kebenaran ya. Tapi yang disampaikan bangsa tadi tidak perlu orang intelek memahami itu gitu loh, tidak perlu ya. Perkataan kosakatanya jelas sekali, tidak ada tafsir yang lain. Saya rasa saya Islam misalkan, tidak ada tafsir yang lain antara utusan ya benar ya, ada yang diutus misalkan, antara yang diutus dengan utusan itu yang berbeda levelnya gitu loh. Nah ini nggak mau ditafsirkan kemana coba ya? Utusan ya kan, utusan dengan yang mengutus misalkan, ini kan beda kalimat. Mau ditafsirkan pakai apa? Seorang utusan itu ya sesuai dengan apa yang mengutus gitu loh. Kan gitu, lebih tinggi juga gitu loh. Yang lebih tinggi siapa? Ya Tuhan gitu loh. Apa ya mau ditafsirkan apa tadi? Seperti pernyataan Bang Hidayat juga itu, sampai menafsirkan apa kalau ayat letter like-nya saja sudah memang genderang terang sekali gitu loh. Makanya Nah, ini nampaknya Ustaz masih mau naik lagi ya. Inilah kurang ajarnya Oten ini. Bisa berdiri sendiri di tepingan kau kan. Untuk apa perjanjian lama dimasukkan ke situ? Kalau memang bisa berdiri sendiri perjanjian baru kau itu. Untuk apa kalian bukan penggenapan, itu kan dari itu penggenapan. Kalau Injil itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Ngerti nggak kau? Kau bandel kali kau tengok. Kitabmu itu nggak kau akui itu dicuri itu dari Yahudi. Kitab orang kau ambil. Di situ dimasukkan lagi mulai dari Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran semua masuk ke Bible kau itu, disalahgunakan semua. Penjahat kamu ini.
Jadi di sini kalau Anda mengatakan pengenapan, betul, Yesus menggenapi. Makanya Yesus berkata tentang Tuhan, Yohanes 5 nomor 37. Penggenapan yang di dalam Bibelnya itu, di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Oke, 1. Keluaran 9 nomor 14, tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi. 2. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Ya, sebentar. Oke, gini, oke, gini aja. Sebentar Kamu dari dasar sudah salah menuhankan yang bukan Tuhan. Inilah akibatnya diperpanjang salah sampai akhir. Jadi Makanya yang kau bikin bias Yesus- kejujuran kau tadi. Jadi Kau yang ini Yesus sudah menuhankan anak orang. Nah, inilah dari dasar Sebentar, kau saya- sudah salah. Sampai akhir pun kau akan pasti Jika salah. saya bicara, Apa Iya, di mana iya, kebenaran sebentar, kau sebelum Anda lagi? bicara. Semua ini fitnah itu. sebelum Anda untuk bicara, jangan Eh, tes Anda di situ. iya, Fitnah semua sebelum kau Anda bawa bicara, ke sini. Anda berbicara tentang penggenapan. Nah, saya kasih penggenapannya Yesus tentang ketuhanan. Yesus berkata, ya, penggenapan ini penggenapannya. Yohanes 5 nomor 37. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Nah, yang tidak digenapi ini, yang menghilangkan ini, kali ya Paulus, yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Roma 10 nomor 9, Roma 14 nomor 9, dan tulisan Lukas yang karangan ini, Lukas 1 sampai 3, ingat. Saya mengatakan karangan Lukas karena apa? Lukas ini- Karangan. Anda sendiri yang ini. Oke. Anda yang berikan saya tadi ayat yang tadi. Lukas 1 Yang mana? Supaya Lukas 1 kita sama-sama sampai- baca. Lukas 1 sampai 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukas 1 ayat 3 ya. Saya nggak pernah berbicara nggak ada data. Karena apa? Di dalam Islam dilarang menghujat sesembahan orang. Kami Muslim Ya, berbicara sesuai data. tunjukkan dia Bang Ahi semua, tunjukkan dia. Biar Lukas kita 1, tidak 1 dikatakan sampai ngarang-ngarang. 3. Theophilus itu bahasa Yunani orang banyak. Coba Anda baca. Setelah saya menyelidiki, baru saya bukukan. Itu kitab penyelidikan. Lukas menuliskan Tuhan di kota Daud. Berarti dia menghilangkan bukan menggenapi. Yesus mengatakan dia menggenapi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Oh, itu kan Anda sebenarnya Apa? asal Anda ada di lihat ruang di situ Anda ngegas. Itu kan surat. Lukas Surat 1 sampai Theophilus. 3. Iya. Apa coba kamu baca. Bahwa Ya, Anda tapi suratnya bahwa di itu kota suratnya Baca, itu baca, saya pembantahan. Coba Anda Baca, saya Anda dengar. artikan dulu penggenapan dengan pembantahan. Pembatalan itu. dengan apa, di mana letak samanya gitu. Mana loh. Lukas 1 sampai 3 coba Anda baca itu apa bunyinya? Apa? Theophilus ini orang Lukas- banyak ini Theophilus. Baca kalau bahasa Yunani orang banyak. Oke lah Anda menganggap satu orang nggak apa-apa. Theophilus yang mulia. Theophilus banyak orang yang telah berusaha itu menulis adalah untuk berita seorang- tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita. Seperti yang disampaikan itu kepada surat kita oleh. itu surat kepada siapa? Sebentar dulu. Sebentar Anda dulu. harus tahu dulu itu surat kepada Ya, siapa. sebentar Jangan dulu, asal saya baca. ngomong gitu. Sebentar dulu. Saya baca dulu. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Oke, ini katanya pelayan firman nih. Pelayan firman ini firman dari Tuhan kan? Karena itu setelah aku menyelidiki. Dia menyelidiki apa ini? Firman ini yang diselidiki, firman Tuhan. Yang diselidiki ini firman. Kamu jangan asal cuman itu kamu baca. Ini saya baca. 3. Karena itu setelah aku menyelidiki pelayan firman-firman ini yang dikatakan firman Tuhan katanya ini, oke? Segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan. Jadi keputusan ini diambil oleh Lukas untuk membukukannya. Apa yang dibukukan? Saya tanya. Apa yang dibukukan Lukas sesuai yang tertulis? Yang diselidiki apa? Terus dibukukan. Firman atau bukan? Iya, firman Jadi penyelidikan betul? Jadi makanya dikatakan kanon. Kanon itu ya ukuran. penyelidikan Oh, ini karena ukuran. waktu itu ini ada bukan. lahir seperti anda ini ya penyesat. Jadi Lukas Yang penyesat itu mengirim Anda. surat kepada Paulus. Yang penyesat itu Anda karena Yesus berkata. Anda lah. Yang tidak Aku ya jelas-jelas Sebentar kau ini dulu. sejarahnya. Sebentar dulu. Yesus Anda berkata yang membuat. sebentar dulu. Saya buktikan Anda penyesat. Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu penyesat. Itu kata Yesus. Anda mengakui Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Saya tanya. Anda mengakui seutuhnya Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan?
100% itu manusia, 100% Tuhan. Dari mana Ah, Yesus berkata 100% manusia, Dari 100% mana Tuhan? itu? Mana? Ya, dari tadi kita udah bahas loh. Dari Mana datanya ayat tertulis? yang pertama bahwa dia Berarti sebelum Anda bumi ini asumsi, pun Pak. ada, dia sudah ada. Mana 100% Dia yang manusia, berbicara 100%? dengan Musa, dia yang berbicara dengan Elia. Mana Apa 100% Musa Siapa menyebut dia? nama Yesus? Mana Apa 100%? Musa menyebut nama Yesus? Mana 100% Bola Tuhan, data, 100% manusia mana? Data, Bora, Ada kau tidak? tunjukkan data. Ibrahim itu menyebut nama Yesus. Coba Coba, Bora, mana? jangan modal congos Itu saja memang tidak Kalau otentik kau langsung punya- Nggak ada ini, nggak ada menyebut datanya. Yesus. Mana? Tunjukkan. Ada. Ibrahim itu sebut nama Yesus. Tunjukkan Bora. Saya jawab ya. Asumsi Ya, aja jawab. kamu. Tunjukkan. Kamu asumsi doktrin gitu loh. Doktrin bapak-bapak gereja 100% manusia. Tunjukkan Abraham menyebut nama Yesus. Bora, tunjukkan. Kan saya udah Data, sampaikan kalau langsung implisit usah menyatakan tunjukkan Yesus langsung. itu tidak ada. Udah Tidak ada, kan sepuluh ayat dengan rambut ada ibu kau dengan itu. kalau Tolong dia kau punya dinyatakan mata sebagai nanti. Jangan Ya kalau buka tidak Bora. ada ya kamu jangan menerka Kamu jangan berasumsi mengada-ada, Bora. bahwasanya Tolong kau punya mata Musa nanti. ini berbicara kepada Yesus, nggak boleh juga. Siapa yang menyatakan Nabi Allah Musa itu berbicara dengan Yesus? Ya situ nggak ada datanya, berarti kamu asumsi nggak dipakai di sini, Bang. Kecuali kalau memang ada di dalam Bible Anda mengatakan bahwa Yesus berkata kepada Musa, Yesus berkata kepada Ibrahim. Itu baru, itu data, Bang. Kalau Anda berasumsi seperti itu, umat Islam itu sudah dikasih kabar gembira bahwasanya dahulu Nabi Allah Musa itu disebut Khalilur Rahman. Jadi orang yang diajak bicara Allah langsung. Ya karena Allah Maha Kuasa menunjuk Musa sebagai utusannya gitu loh. Sama kepada para nabi-nabi terdahulu, kepada Adam, sama gitu loh. Lah itu data kita ada, yaitu Tuhan semesta alam, walillahi mulkus samawati wal ard. Jadi namanya Tuhan, bukan Yesus gitu loh. Kami nggak bisa membenarkan itu yang ngomong kepada Musa adalah Yesus. Nggak ada data konkretnya aja, nggak ada. Itu asumsi Anda kan gitu tuh. Ya kalau Jangan asumsi kan nggak klaim-klaim bisa. kau Bora. Itu Tuhan kau bilang jadi gini, Yesus. nggak apa-apa. Mana ada Abraham ngomong tidak sama ada- Yesus. Kan Goblok tidak kau. ada data 100% kalian manusia. yang goblok atau gimana? Sebentar. Jangan kalau Bentar. Mana Oke, tuh? kita mengikuti Mana kalimat? Masalahnya Abraham kau ngomong nggak sama punya data, Yesus. Bora. Sebentar, nggak apa-apa. Anda Nggak apa-apa. gini loh. Gini. Tadi jelas Sebentar loh. dulu. Sebentar dulu. Jelas ini bahkan Anda yang Anda tidak bawa data, sebentar dulu. Kan tidak ada data 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak apa-apa, itu doktrin bapak-bapak gereja. Nah sekarang saya tanya, kapan dia jadi 100% Tuhan? 100% Tuhan itu yang dimaksudkan seperti apa? Di mananya dia menjadi 100% Tuhan waktu dia hidup? Mananya? Coba, di mananya? Coba Anda buka mute Anda. saya jawab ya. Ya, di mananya? Di mananya? Anda bisa enggak memotong, janji dulu. Karena Iya, 1 menit, 1 dari menit. tadi- Mana datanya di mana? Jangan 100% Tuhan muter-muter itu kau. apa yang Jangan dibuat muter-muter sampai kau. dia Sesuai data 100% kau Tuhan ngomong. gitu loh. 100% Tuhan itu yang mananya? Di mananya? Coba datanya. Oke. Sip. Yang mananya? Tadi sebenarnya kita udah berbicara tentang Anda ketika Yesus itu bersujud. Tadi ayatnya ayat berapa Udah, ya? yang Anda tadi, mananya dia jadi mm, 100% Tuhan yang mananya? Yang di mananya datanya yang jadi 100% Tuhan yang mananya? Apa yang diperbuat sampai dikatakan Anda 100% ini Tuhan? gimana sih? Anda menyatakan mana datanya yang 100% manusia, Iya, mana datanya datanya yang 100% 100%? manusia, Ya udah 100% satu-satu. Tuhan. Emang bisa langsung keduanya dijelaskan? Ya satu-satu. Iya, Bung. Yang mananya waktu dia hidup 100% Tuhan, apa yang diperbuat? Sementara saya kasih datanya, kalau Anda mengatakan dia itu 100% manusia, nah kemanusiaannya ini dia kan tak tahu tentang hari kiamat. Yang mananya Tahu. dia ini 100% Tuhan yang mananya? Tahu. Tentang kiamat lagi makin jauh lagi. Iya, yang mananya? Anda Yang bisa mananya baca dia di 100%. Nah, apa? Yang mananya dia Anda 100% bisa baca Tuhan? di Wahyu 1 ayat. Yang mananya dia 100% Tuhan, apa yang diperbuat dia coba? Yang mananya? 100% Tuhan kata Yesus. Aku 100% Tuhan. Nah. Terus apa yang dia perbuat? Yang mana dia perbuat apa ya? Apanya 100% Tuhan? Yang mananya? Ini Makan ikan goreng. gini aku bertanya dulu. Yang makan bertanya ikan dulu goreng sesuatu itu ya. 100%. Apa? Yang mananya 100% Tuhan? Ya dengar Kalau dulu. 100% manusia kan Ngomong aja nih kayak apalah kau ini.
ngomong Ya, yang kapan? 100%. Sebentar dulu, saya kasih paparan. Yang 100% Ya, manusia so, kan nggak usah paparan. yang 100% manusia kan dia tidur 1, dia netek 2, dia makan ikan goreng 3. Oke, tidur di atas perahu itu kan bukan Ya, Tuhan. iya normal. Nah, Dia yang mana makan. yang Bahkan 100% dia manusia? memberi makan 5.000 orang. Jelas Ya, itu. Anda yang aja yang mana? nggak mau buka datanya. Kalau ada Oke. data yang valid, Anda langsung Mana lihat mana saya. 5.000 Cuman, orang itu mana? Mana di data mananya? Saya buka. Terus dia berdoa kepada siapa itu? Oh, Buka, Yesus. buka. Coba langsung Google aja. Kalau Iya, iya, banyak iya. bertebaran, anak-anak pun tahu itu. Iya, buka. Mana? Saya tahu, tapi buka. Kita baca sama-sama. Mana? 100% Tuhan ya? Mana? Mana? Enggak, gini loh. Anda tadi Anda mengatakan mana ada ayatnya yang 100% manusia memberikan aja. Yang mana 100% Tuhan? Perbuatan apa yang dibuat? Kalau dia 100% Tuhan, ingat, tanpa dia berdoa, dia 100% Tuhan kan gitu. Yang mananya? ya. Oh, kayak Yang gitu mana? orang ini ya. Yang mananya 100% Tuhan? Oke, Yang ya. mana? Ya, Tadi- mana? Berarti tinggal Saya nambahin jelaskan dulu aja. satu. 100% lagi kamu bohong ya. Dusta kamu. Mana? Saya belum jawab apa-apa loh. Anda bilang saya 100% ngomong. Tuhan berarti dia bohong. tidak Tadi Mana kamu sih, bilang Pak? itu. Aduh, Anda Kamu membuktikan langsung sini? tunjuk dia saja, Bora. 100% Tuhan. Tunjuk saja langsung yang mana itu. Ah, sesuai doktrin, 100% Tuhan tanpa berdoa. Kalau dia 100% Tuhan, tak perlu berdoa. Menghidupkan Lazarus tak perlu berdoa. Kalau 100% Anda Tuhan. ini aneh loh. Anda Ya, mau yang mau ya, yang ditunjukkan mananya? dia Yang itu Yang 100% aneh manusia. itu kamu, Bora, diajari tak terajari kamu. Kamu bangga kali dengan mukjizat, ya kan? Tetapi mukjizatnya hilang tiba-tiba. Harus ditombak terburai. Hilang. Itu Ah, kamu Ya, ini. nggak apa-apa. Tunjukkan yang mananya 100%. saksinya ada. Ya, Bukan seperti saksi apa Anda itu lagi? Aduh, turun ayat Dek. tapi tidak ada saksi. Bagaimana itu? Aduh, Sekarang kok saya tanya kok kepada Tuhan Anda bisa begini. disaksikan Sebentar, pula. Ada Gimana ayat kau turun kata tapi kau tidak itu? ada saksi. Bagaimana Sementara dengan Yesus Anda? itu mengaku Ada datanya mana artinya kan? Sebentar, teman-teman saya jawab ya. Wahyu 1 nomor 1, ya, Anda baca di situ. Sekarang saya tanya, siapa yang menyaksikan Yesus menerima firman? Siapa yang menyaksikan itu? Wahyu 1 nomor 1. Anda buka Wahyu 1 nomor 1 jangan cuma modal congor. Sekarang pertanyaan berbalik kepada Anda. Yang menyaksikan Yesus menerima firman siapa? Ini baca. Inilah wahyu Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjukkan kepadanya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Siapa yang menyaksikan ini? Siapa yang menjadi saksi ini Yesus menerima firman? Saya tanya kepada Anda. Iya, bicara-bicara saksi. Siapa saksinya? Dia Tuhan. Nah, Waduh, gila ini si Bora ini. jangan yang menerima ini Wahyu itu saksinya ditulis siapa oleh itu? siapa? Anda harus Inilah pahami wahyu. dulu. Bicara Bora. saksi. Hei, Bora ini kan Nah, nanti kamu sebut bergeser saja kepada siapa saksinya. Al-Quran. Kamu ditanya tadi siapa Ya. saksinya, sebut Siapa saja saksinya? namanya gitu. Kan tidak perlu saksi juga. Nggak ada juga. Si tadi dari katakan Pak Santo tadi, kalau wahyu itu nggak perlu saksi juga. Terus bagaimana mengecek keautentikannya? Ya, mengecek keautentikannya tanpa saksi ya. Kalau itu benar wahyu gampang sebetulnya. Anda kan tanya saksi tadi. Makanya dijawab sama Pak Bora. Saat Yesus menerima wahyu itu, siapa saksinya? Gantian kan? Kamu nggak bisa jawab nanti. Repot. Repot juga lah. Repot lah. Kalau wahyu itu harus ada saksi ya. Repot, bukan nabi namanya. Bingung. Kalau Nabi Allah Musa misalkan, ya kan? Misalkan menerima Terus wahyu di kalau Turkinia, Nabi Anda itu siapa yang sendiri. jadi saksinya? Loh, begini loh, nabi kita. Penerimaan wahyu itu ya tidak disaksikan orang banyak. Bora, waduh, kau Bagaimana saya bisa aja berbohong tidak ada saksi? Ini jelas. kali. Anda klaim bahwa wahyu itu tidak Nasib, disaksikan. nasib. Coba Anda jawab Wahyu 1 nomor 1. Sudah main hotel ini. Musa itu ternyata nabi. beginilah ya debat Kan sama taruh Bora. Dobel kamu. Musa itu nabi. Dia itu ke Gunung Tursina itu 40 hari, 40 malam. Itu nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya. Siapa yang menyaksikan Musa itu menerima wahyu 40 hari 40 malam? Terus Siapa kenapa yang Anda menjadi? percaya itu? Duh, dia dengan iman. Lah, Dengan dia
Gimana sih Anda? Siapa yang aneh ini? Anda Sekarang Sebut saya saja tanya Bora. kepada Waktu Anda. Yesus terima wahyu itu siapa saksinya? Sekarang saya tanya berbalik. Siapa Itu ini jawab yang saya pertanyaan jawab sekarang? Santo itu Bora. Ah, Jawab Wahyu 1 pertanyaan nomor Santo itu 1 Bora. yang menjadi saksi ini Yesus menerima firman siapa? Oh jawab Sorry, dulu. yang mana tadi? Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Ingat, dikaruniakan Tuhan kepadanya, oke, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Siapa yang saksikan Yesus menerima firman ini? Sebut Bora, sebut kau. Oke, sudah ya. Ya, Biar siapa saya jelasin ya. Ya, siapa yang saksikan ini? Jelasin, sebut namanya siapa Bora. Siapa yang saksikan Itu ini? kalau ya Wahyu itu kan yang menuliskan Yohanes. Iya, yang jadi saksi siapa? Siapa nama saksinya Nah. Bora? Nama saksinya siapa? Bukan Saksinya yang siapa? menulis. Kan menulis mah bisa saja Ojipla. Siapa yang jadi saksi ini? Sekarang yang jadi saksinya siapa? Yang menjadi saksinya Yesus atau Yohanes? Anda Yang satu-satu menjadi dulu. saksi Yesus Ini ada menerima dua firman orang ini. siapa? Yang menerima firman itu siapa Pertanyaanmu. saksinya? Yang Ini menerima banyaknya firman kami dari Yesus, menyaksikan siapa yang saksi? kebodohanmu di sini. Siapa Dari Tuhan. saksinya Bora? Siapa saksinya? Siapa orangnya? Saksinya siapa? Ini Yohanes sendiri loh. 131 orang Saksinya. menyaksikan kebodohan kau di sini. Yohanes Ini sendiri. Yohanes loh. Yesus di Pulau Patmos ini. Yohanes di Pulau Patmos itu sudah terangkat. Kucluk. Yang jadi saksi yang ditanyakan ini. 124 orang menyaksikan Justru di situ kebodohanmu. Anda harus dengarkan Ora, dulu Oten. bahwasanya di sini Apa? Yesus Apa? Jadi saksi Apa? dari mana? Mana Nah, Yohanes? Mana Yohanes Apa? menyaksikan? Mana? Tunjukkan data Yesus Tunjukkan mengaruniakan data kepada Yohanes hambanya Yohanes untuk Tunjukkan data di Yohanes Bible yang Yohanes mana? menyaksikan. Yohanes Mana banyak. pernyataan Yesus? Yohanes yang menyaksikan bahwasannya dia menerima wahyu dari Tuhan. Yohanes yang menyaksikan. Padahal Yesus yang berkata sendiri, aku mempunyai untuk kesaksian menyaksikan segala sesuatu yang dilihat oleh Ya, Yohanes sendiri. mana pernyataan Yesus? Baca dong Yohanes ayat yang 2 menyaksikan. ayat 3-nya. Baca Eh. dong. Mana pernyataan Yesus? Yohanes yang menyaksikan aku menerima wahyu dari Tuhan, mana? Kalau kau katakan Yohanes. Ini udah jelas loh ayatnya loh. Mana Gimana sih Anda pernyataan- memahami ini? Saya Coba tanya kau kepada baca, Anda kau nih. baca, kau baca. Wahyu ini kan tulisan Yohanes. Mana pernyataan Yesus yang menyaksikan aku menerima firman itu Yohanes. Sementara Yesus berkata, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana saya tak Yohanes 5 nomor 36, Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Sekarang saya tanya, mana kesaksian Yohanes yang menyaksikan Yesus menerima firman? Mana kata Yesus? Di data mana? Di data mana Yesus? Kurang-kurangi makan babi Oke, Anda sudah Bang selesai. Santo, Bang Biar saya Santo, bicara. pelan-pelan kalau nyampaikan ke Bora ini. Sepertinya otaknya setengah dia ini. Anda yang setengah otak, belum Anda orang menjawab, Anda sudah kan? Otak Anda di mana? Ya, sekarang kau kau yang tunjukkan Anda, kalau datanya di ditanya mana begini. itu. Ini sudah jelas Kau loh. yang Yang dibaca goblok, kau tadi. yang goblok. People siapa penulisnya gak tahu. Kau yang Inilah goblok. wahyu Yesus Kristus Nah, yang pakai turun dikaruniakan pula Tuhan kau, kepadanya. Mana Yohanes? Mana kata Yesus? Yohanes yang bersaksi aku menerima firman. Mana? Aneh. Ini yang dikatakan Yohanes di Pulau Patmos pun ini. Dia mimpi nih. Terus dituliskanlah wahyu, kitab wahyu ini, kitab mimpi. Yang dimimpikan Yohanes di Pulau Patmos. Oke? Tahu nggak di Pulau Patmos? Tahu nggak? Setelah Yesus terangkat. Ya. Nah, dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera. Mana di sini kesaksian yang menyaksikan Yesus menerima wahyu siapa? Kalaupun Yohanes, kalau Yohanes tunjukkan data. Yesus berkata, Yohanes yang menyaksikan aku menerima wahyu dari Tuhan. Mana kata Yesus? Aneh orang ini. Aduh. Dia bertanya begitu sama seperti yang saksikan Anda ini siapa? Yang menyaksikan Anda ini ada ini siapa gitu loh. Soalnya maunya begini si Bora itu, Bang Santo. Dia kan Tuhannya manusia. Ketika Tuhannya yang manusia ini istilahnya memberikan sebuah perintah kepada Yohanes, ya tentu sekali bisa disaksikan karena memang yang memberi ini kan manusia dia. Itu dia, Bang. Kitab karang. Kenapa Anda menurunkan saya? Kenapa dikat?
Gimana? Lah Itu- kau ini kok, udah- lah kau udah goblok. jelas Kamu jawabannya. modal apa lagi? Kamu congor Gimana semua aja yang sih? kau modalkan. Anda Kau yang berikan goblok. data. Saya tidak perlu Capek. menjelaskan apa-apa, sudah terjawab Siapa yang jadi sendiri loh. saksi? Ini kan waktu Yesus Capek. Bora, Lawan orang gini, Bora. goblok capek. adanya Menurut kita, otak Pak. kamu, Bora, Bung, menurut otak kamu, apa Tuhan yang memberikan firman itu? Apa Tuhan yang memberikan firman itu? Tuhan ini bisa dilihat oleh manusia atau enggak? Aneh betul ini. Jawab, Bora, jawab. Gimana? menyaksikan berarti Anda Sudah, melihat saya Tuhan. sudah bisa bicara enggak? Ya, berarti bicara Anda sudah melihat jawab. Tuhan. Apa saksi Tuhan itu yang Anda memberikan melihat firman Tuhan. ini bisa dilihat manusia enggak? Ya, berarti harus Anda melihat oke. Tuhan kan? Melihat Tuhan dan melihat Iya. Yesus. Nah, Firman berarti Yohanes itu. melihat Tuhan. Dengar dulu. Berarti Oh, Islam tunggu, mau diajarinya gimana? Berarti Yohanes melihat Ustad Tuhan mau nih. diajarinya nih gimana ini? tunggu. Ustaz Berarti mau Yohanes melihat ajari. Tuhan. Melihat Aduh. Bapa. Coba Anda tunjukkan poin kedua di mana Yohanes melihat Bapa. Siapa yang bicara? Anda ya. Anda Anda Udah bertanya seperti Yohanes ini, yang semua bicara. menyaksikan. Berarti Yohanes pernah melihat Tuhan. Iyalah begitulah itu maksudnya itu. Tuhan menjadi manusia berarti dia sudah kenal Tuhan sebelumnya. Ternyata iblis ininya rupanya. Jadi Yohanes melihat Bapa. Yohanes Nah, melihat coba Bapa. Yohanes melihat menyaksikan Bapa, itu. Bora. Gimana itu? Apa Yohanes Ternyata melihat Bapa? Yohanes iblis. sendiri Aduh. makanya dia menuliskan ini, dia sudah melihat Allah. Kau jawab saja Itu iya atau Oke, tidak. dia melihat Bapa. Kau jawab Oke. saja, Bora, Bora. Stop, Bora, stop, Bora. Kau jawab Sebentar. saja apakah Yohanes melihat Bapa? Iya, dia katakan melihat Bapa. Di mana datanya Yohanes melihat Bapa? Yohanes, pertanyaan Anda tadi kan apakah Yohanes melihat Tuhan seperti itu, Ya benar? iya, karena Ya, ya. kan Anda Ah. menyaksikan. Ah, Yohanes tuh, menyaksikan. dah, Anda Gimana? diam dulu, jangan ngocos dulu siapa itu. Kau jawab Mana saja iya datanya? atau tidak. Mana datanya Yesus Yohanes melihat Bapa? Gimana sih? Mana datanya Yohanes melihat Bapa? Sementara Itu Yesus yang berkata, terakhir Anda sampaikan itu, Wahyu 1 itu. Anda di situ Yang itu aja datanya- jawabannya udah jelas itu. mana Nggak perlu datanya kemana-mana. Yohanes melihat Bapa? Aku Yohanes, Yesus berkata, Yohanes yang telah melihat Bapa, yang menyaksikan aku, gitu, menerima firman. Mana? Mana. Sementara Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 37, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Sekarang saya tanya, rupa yang tidak bisa dilihat yang maksud Yesus Bapa atau iblis? Nah, coba Rupanya jawab. bahwa Bora. Tuhan itu kalau dia dengan kemahaesaannya bukan Bukan. turun seperti kita manusia, kita mati semua loh. Anda selesai loh. Berarti tidak bisa dilihat. Kenapa Anda mengatakan Muter pula Bisa kayak orang dilihat, gila. makanya Yesus sendiri itu Kayak orang gila turun kalau supaya membantah kita bisa ucapan Yesus melihat. itu. Kau sendiri Dia ternyata mengajarkan kita pembantah Yesus. Kau langsung supaya pembantah kita Yesus. jadi seperti Anda ini. Yohanes 5 Gitu. nomor 37, Yohanes 1 nomor 18, Bapa tak bisa dilihat kata Yesus. Tiba-tiba Anda mengatakan Yohanes melihat Bapa. Benar. Yesus tidak pernah Saya melihat tidak Bapa. saya Bukan tidak ucapan Yesus itu. makanya jangan potong-potong ngomong goblok. Sudah 2000 tahun boleh goblok, marah. belum Ini ada ajaran hotel yang kasih. selfie-selfie dengan Tuhanmu Yesus itu. Mana yang selfie-selfie coba? Ini kayaknya Ada orang Batak biasanya pintar-pintar ya. Kau menunjukkan kegoblokanmu di hadapan Fungsi aja ini, 127 orang nih. Nggak ada malumu sedikit pun. Asumsi aja ini. Anda yang tidak Asumsi mau. Wah, aja kenapa kamu. kau bantah ucapan Yesus? Coba Bibelmu apa alasan sendiri kau kau bantah ucapan tantang. Yesus itu? Bibelnya ditantangnya Minta bisa saya dibilang. untuk menjelaskan, tapi saya tidak bisa bicara. Apa yang mau kau jelaskan di Bibelmu sendiri kau tantang gitu? Jadi Mana semua yang saya- perkataan Yesus tadi bohong Kata bagimu. Anda yang saya tantang. Saya tidak menantang Alkitab. Berarti Dari kan tadi. bohong berarti Yesus Saya itu justru bohong. justru Yesus itu sudah mengatakan sembahlah Tuhan Allah itu. Kau mau nantang lagi ke situ, kau sembah pula dia. Yesus Bukan bilang tidaklah tak ada kau. yang bisa melihat dan Goblok mendengar kau. suara Tuhan itu. Gimana kau, Bora? Ini kayak gini cara berpikir Oten ini. Ada yang berkata termasuk Itu dirinya kalimatnya nggak jelas, jangan Bora, itu di-mute, bahasa jangan Indonesia itu, di-mute Bora. dulu. Kau paham bahasa Indonesia enggak? Ya harus di Kasih mute saya untung bicara, kau itu kasih nggak ada saya rem bicara. kau. Sama Kasih semua saya kalimat Oten bicara. ini. Oke, host. Mungkin saya udah capek bisa gantian sama Tuhan. Biarlah, Gimana biarlah sih? dulu biar aku Itu aja kan bahasa membalik ini. Indonesia, Goblok, Bora. Sambil kalian menghadapi yang Gimana kau begini. bisa mengubah? Oke, Tanya host, Sama saya- sudah begini bilang lah, di dalam saya ini. teman-teman semua, sebentar Bora. Teman-teman semua kita ini hanya mengingatkan aja ya.
kepada betul, Bang, teman betul. Kristen ini ya, karena la ikrah fid din, tidak ada paksaan untuk masuk Islam kan gitu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas manuzila ilaihim wal Anda harus menjelaskan kepada saya dengan benar. kami ini hanya memberitakan kabar gembira. Harusnya daripada- Anda menjelaskan tentang Bisa orang setengah otak itu masuk Islam itu. bukan tentang agama saya. Kami hanya memberitakan tidak ada paksaan untuk Anda masuk Islam. Walaupun Yesus itu Islam, Muslim ya, tidak ada paksaan juga untuk Anda, oke? Islam yang Kami benar hanya aja. memberitakan Tidak kabar ada, gembira itu omongan Anda daripada tarik. Al-Quran, itu aja. Tarik omongan Anda, Yesus tidak Tuhan itu. Kalau Emang bagaimana begitu, Yesus mengatakan saudara, ini Bodoh. Oke. yang dia maksud Bos, ini saya ternyata izin pamit ini dulu ya, bukan teman-teman. Islam memang Menunjukkan ini. dari Nabi. Ya Bos, inilah yang kau izin dulu maksud saya itu pamit. berarti Bang itu ya. Santo, siap. Oke, saya izin Inilah yang pamit. kau Bos. maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Waalaikumsalam Pak Santo, terima Dari kasih ya. Terima kasih. di Untungannya. itu aja. Kau sebenarnya dari dasar ya Bora, kamu dari Tidak dasar sudah ada. salah. Saya itu Kamu dari dasar menuhankan yang bukan Tuhan. Ini akibatnya. Biar kau paham, nggak usah memang dia kau Tuhan. Anda ngotot-ngotot. sendiri tadi yang memberikan data, Iya, yang ini menguatkan jelas itu. biar kau Anda sendiri yang memberikan mengakui data. dia anaknya Maria. Fitnah Data dari Anda yang manusia. menguatkan klaim. dari muncungmu itu fitnah semua itu. Fitnah semua yang keluar dari mulut kau. Justru kalau Anda membaca dan membaca tadi, itu menjelaskan bahwa Yesus Anda Kau memaksa-maksakan Bilang makhluk orang jadi Yesus itu Tuhan. ada Usah sebelum sesat. langit dan bumi ada. Tapi itu saya tanya, kau tidak Bodoh, punya nggak data itu terajar, bahwa pintarnya Ibrahim pernah sesat. ngomong sama Yesus itu tidak ada. Tuhan macam apa manusia kau bikin Tuhan? Anda justru Nabi Anda, Nabi Coba dulu muncul aslimu sebenarnya kau pengucar sebenarnya. mengada-ngada, paham Ngada-ngada kamu. memaksa-paksakan, akhirnya memfitnah. Anda yang fitnah. Coba kalau kau cerdas Bora, ketika aku tanya kapan Abraham itu ngomong sama Yesus, tentu kau bisa langsung tunjukkan data itu Bora. Kristen ini kalau Apa susahnya kau mengeluarkan data? Mana datamu? Kalau memang ada datamu, keluarkan. Bukan ngenyel. Ngenyel kayak mama-mama bunting 7 bulan kau. Orang gila pun bisa ngeyel kayak kau Bora. Kalianlah yang gila. Masa Iya Tuhannya Gimana sih? manusia. Kau bilang itu Yesus ada sebelum langit dan bumi ada. Abraham saja tidak pernah ngomong sama Yesus itu Bora, gimana itu? ngawur. Siapa yang baru naik? saya carikan Narapidana pula dipercaya. Iya. Paulus itu kan narapidana itu. Dari mana dapat dia surat izin berkelakuan baik lagi? Orang dia narapidana. Gimana kamu itu? Silakan. Sebotak Ini narapidana dokter apa itu. nih? Dokter Oak Smith, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lompat lagi dia lompat. Paulus narapidana dipercaya. Bang Raja dia kabur itu atau macam mana itu Bang Raja? Ya, Bora itu tahan pukul itu Bang. Bentar lagi naik. Tahan pukul ya. Celuk dia aku tengok. Ngambil napas dulu dia sebentar. Dia sebenarnya ingin kepuasan supaya dipaksanya framing dia, kita mengiyakan apa yang dia bilang. Iya ya. Sepertinya wajib Mengarahkannya. kali Yesus bagi dia Tuhan. Konyolnya dia itu Nah, nggak kan udah punya naik lagi dia data. tuh. Ini tahan pukul ini, udah naik lagi dia nih. Mau nantang lagi dia. Nah, ini kan buku mereka, kitab mereka ini berbahasa Indonesia. Jadi ketika dari tadi saya nyimak di bawah, ya langsung saya paham Iya, apa itu maknanya. Iya. Ketika dia mengklaim bahwa Yesus itu ada sebelum langit dan bumi ada, kemudian dibacakan tadi oleh saudara kita, itu langsung sudah bisa kita paham karena ini berbahasa Indonesia loh.
Iya. Jadi betul. janganlah mereka ini istilahnya mempelintir makna bahasa Indonesia. Macam mana pula itu dipelintir-pelintir? Mana pula kau ini? Begini saja. Anda tadi kita udah bicara banyak tentang itu. Kita tidak Anda pun tidak bisa membawa saya ke pikiran Anda tentang kekristenan. Saya pun tidak bisa. Kita sekarang Tapi Anda kita harus coba Anda pahami bawa dulu, saya Bora. Setiap kalimat ke arah itu dia jelas keislaman maknanya Anda. itu maksud saya. Jadi janganlah Sebenarnya kita kalau- Itu kan sudah mempelintir jelas. makna bahasa itu. Tidak Itu maksud ada. saya. Itu tidak. Kalau urusan Bahkan- iman, silahkan Hei, saja. hei. Kalian Dengar. itu menuhankan sandal jepit Dengar. lah Kau masalah yang itu. mendengar di sini, kau Saya yang banyak tidak mendengar. Tapi jangan Dengar dulu. mempelintir makna bahasa Indonesia. Iya. Kau jangan Kalau main kau saya Saya Bang. tidak ada tafsir. Kalau kau sudah mengakui, justru cuma baca bicara Saya firman ini aja, orangnya selesai. fakir dalam hal agama, Bang Bora. Tapi saya paham kalimat bahasa Indonesia, Bang. Iya. Kalau kau sudah mengakui, Terus bagaimana Anda untuk Iya, dengar memahami dulu. Kalau kau sudah memahami agama mengakui, Anda itu bagaimana? kalau Tadi kan kau kamu sudah bilang, mengakui, dengar yes. dulu ya, dengar dulu kawan, tunggu biar saya jelaskan sama dia ini. Kau sendiri tidak bisa memungkiri anak Maria itu adalah manusia. Kau sendiri mengakuinya. Lalu jangan lagi kau fitnah. Kalau sudah kau akui dengan manusia, karena kalau kau fitnah dia, aku pun bisa memfitnahmu. Bisa ku fitnah kau sekarang. Mau ku fitnah? Fitnah lah. Oke. Bagaimana? Kau sebenarnya kan monyetnya kau ini gitu. Cuman kau sebagai manusia datang kau ke sini. Kayak gitulah itu. Sebenarnya Monyet, bagaimana Kau Anda sen- membuktikan saya kau monyet? sendiri mengakui dia adalah manusia. Lalu kau karang-karang supaya dia jadi Tuhan. Kau di berapa nilai mengarang dulu? Seolah-olah Saya kau mengikuti narasi Anda ya. Saya Kau kan mengikuti fitnah. Sekarang pertanyaan dia Anda. sudah jadi manusia. Jadi saya ya belum kan? selesai menjawab sebenarnya. Iya. Apa yang mau kau Anda jawab lagi? sudah cut. Ini coba ya, ini tes kejujuran Dari kau. tadi loh. Anak orang bukan Tuhan temannya ya. Sekarang tes kejujuranmu. Apakah kamu menuhankan anak orang? Iya atau tidak? Yang dibutuhkan jawaban iya. Kalau iya, tidak. Kalau tidak, jangan panjang kali lebar. Silakan jawab. Ayo. Tidak sesederhana itu. Loh, kau Tidak, jawab bagaimana? saja dulu. Kalau saya- iya, tidak. Itu saja. Tes Tidak bisa kejujuran. emang ini jawaban kalau Anda mempertanyakan hal-hal Oke, yang sekarang harus ini mantan Kristen lawan Gimana? Silakan, Menteri. Ayo, gas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pembahasan apa ini? Ini Bora ini, ya Bora. Assalamualaikum. Nggak perlu. Kau bilang jawab, nggak perlu kau. Lah, Nggak perlu kau jawab. gimana Nah, sih sekarang aku Anda tanya ini? sama kau ya. Apakah kau masih menuhankan anak manusia? Masih. Buset. Bora jawab, Bora. Kenapa kau masih menuhankan manusia? Gimana nih? Jangan dimut dulu. Jangan Saya di-mute, menjelaskan host. di-mute. Jangan di host Anda biar bertanya saya. jelas dulu pertanyaan satu. Pertanyaannya satu, saya jawab baru ke pertanyaan berikut. Jadi supaya bagus ini. Iya Jangan iya betul lompat-lompat. Iya betul. Ini satu aja pertanyaan saya. Satu aja pertanyaan. Halo. Oh Bang Al, silakan Bang Al. Bang Al, ada guru saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Lanjut Pak Nidi. Ayo, Mau tanya nih. Pelan-pelan. Sama yang Pasti. hotel. Mau tanya sama yang hotel. Tua Yesus apa tua Bunda Maria? Yesus bang. Tua Yesus dari mana? Sebelum ada dunia ini sudah Gimana ada dia sorry? katanya. Apa pertanyaannya? Tua Yesus apa tua Maria? Nanya yang sama yang hotel. Sorry, kurang jelas. Sorry. Mau tanya, tua Yesus apa tua Maria? Nanya sama yang hotel.
Ya karena kan Tua kedagingannya Yesus bang. apa tua Maria gitu ya pertanyaannya ya. Iya. Oke, berapa menit ini saya menjelaskan? Ya tergantung sama yang konten berapa menit. Itu berapa menit pula itu? 4 jam setengah aja, jelaskan coba. Mana yang Iya, itu? coba. Oke ya. Jadi kalau pertanyaan Anda itu sebenarnya pertanyaan yang salah tepatnya. Salahnya di mana? Tinggal jawab aja, Bora. Tinggal Tinggal jawab jawab. aja. Lebih tua Maria Ah, atau Tadi Yesus dengar dulu. kau memperpanjangkan waktu. Tinggal kau jawab. Mana tua Jawab Maria sama Yesus? Itu aja udah. Ah iya, sama aja kau. mau cewek mau cowok gimana. Tinggal Inilah kau jawab ajaran mana Katolik. tua Maria sama Yesus, mana tuaan. Itu tinggal kau jawab. Jawab Ya konten. udah saya jawab loh. Jawab ayo. Ini mama pun tinggal bagaimana Tadi- kita lawan. Dengar, siapa nih yang ngomong sekarang? Gua tadi kayak Saya. Muter-muter. Jawab. Oke. Tadi kan sebenarnya kita udah hampir berapa jam ini. Penjelasan pertama kita sama-sama udah baca bahwa Yesus itu sudah ada sebelum bumi ini ada. Benar ya? Kita tadi sama-sama baca. Kacau ya. Asumsi, asumsi. Asumsi. Tinggal dijawab Kita sama-sama aja. baca, Mana tuh? Kami ini saudara saya bertanya, mana tuamu Yesus dan Maria? Tinggal kau jawab, jangan melebar-lebar ke sana sini panjang pendek gitu. Iya. Jangan kebanyakan asumsi, tinggal jawab aja. Iya, tapi Itu tidak asumsi ya. kok kayak bencong. Dalam kemanusiaannya, dengar, saya jelaskan. Dalam kemanusiaannya bahwa Maria Iya, Bang. tentu Iya. lebih tua karena dia adalah ibu Yesus sendiri dalam kemanusiaannya. Semua orang Tapi tahu. Semua orang tahu, nggak usah kau jelasin. Lah, kenapa ditanya? Anda ini apa sih? Otaknya Jadi terbuat dari apa lagi sih? mau kau jelaskan? Kok bisa pula Lah. kau menjelaskan lagi? Mau nipu kau gitu? Kok Anda ini gimana Terus sih? apa yang mau kau Ini- jawab lagi? Biarin, coba dia mau, Kalau saya mau dengar. Anda ini Saya mau ustaz dengar. atau apa? Kok kayak gitu ya? Kau sendiri sudah mengakui lebih tua Maria sebagai ibunya. Terus apa lagi? Apa bedanya dengan kau dengan ibumu? Lalu apa lagi fitnahanmu? Tadi kan saya udah jawab. Iya, pilihan Sebagai apa lagi yang mau kau sampaikan? kemanusiaannya. Coba kau Saya mau dengar. Ini sekalian Ini mah aja, menjawab pertanyaan kamu yang tadi. Pertanyaan kamu yang tadi, di mana Yesus 100% Tuhan, di mana Yesus 100% manusia? Ini Gak bukan ada menjawab lagi di sini. 100%. Gimana? Tuhan 100% Tambah aja 100% lagi ini. di Asumsi Anda kau. itu. Nggak ada kayak Itu gitu. nggak ada asumsi, Yesus datanya itu lengkap kok. 100% manusia, bukan Tuhan. Iya. Itu sekarang pertanyaannya, 100% jawabannya. juga Tuhan. Nggak ada. Asumsi kau itu narasi kau aja. Masa Tadi- Tuhan 100% Tuhan, 100% kemanusiaan? Kan gabrul kau ini. 100% Ya bohong. manusia sama-sama manusia kita aja, baca Tuhan ayat. Tuhan aja. Berarti Tuhan kau tidak kekal. Seperti Tuhan tadi Halo. umat Islam, kekal abadi halo. Tuhan Tadi Tuhan. kita itu sama-sama baca. Bagaimana Iya, itu Anda tadi bisa Nggak membaca ada itu? 100% Tuhan, Gimana sih? 100% kemanusiaan. Itu ajaran apa itu? Halo. Umat itu. Dia itu Tritunggal, Oke. sama PK tapi dia tuh tiga pribadi. Kau ini. Oke, supaya Bro. runtut ya. Dengar. Supaya runtut. Tadi Dengar, Tuhan dia iblis. Ini bertanduk dengar tujuh. dulu ini, makanya jangan sering minum kencing Tuhan. orang. Makanya kau Itu. jangan sering minum asam anggur. Jadi kau mabuk. Kau minum di mana? Mabuk itu di lebih sini baik kau. daripada kencing orang. Lebih baik apa? Itulah Supaya ajaran runtuh apa? ajaran Supaya iblis. runtuh. Membenarkan Bagaimana yang cara tidak kencing bagus. onta? Dibenarkan Kalau Anda mabuk-mabukkan, tidak berzina, mau, membuat yang tidak dibilang. baik. Itulah ajaran kau. Semua yang Anda Mabuk-mabukan katakan diperbolehkan. Ya, itu tertempel kencing di onta daging itu Anda. obat. Dia obat, beda dengan babi. Ada cacing pitanya, penyakit Justru di ajaran kedokteran. tadi Anda Ya, bilang kenapa di perzinahan. ajaran kau diperbolehkan Semuanya itu juga bermabuk-mabukan, berzina, berbuat yang tidak baik? Kenapa ajaran kau diperbolehkan berbuat maksiat?
Kenapa ini? cewek ini Kenapa nggak ajaran dibuka kau dulu? diperbolehkan berzina, bermabuk-mabukan, Tidak ada, mana berbuat yang datanya? tidak baik? Di mana mana datanya datanya? ajaran kalian tidak Tadi dibolehkan kamu menyebut di situ berzina? ada perzinahan. Hah? Mana Ada ajaran ayatnya? kalian perzinahan sesama Di dalam jenis. Itu di gereja menikahkan sesama jenis. Di mana? Nah, tai sapi menghapus dosa. Tidak Itu ajaran ada. apa Tapi seperti kalau itu? nabimu kawin Nah, dengan anak nabi kita, kami itu bacakan nabi, saja Amsal. dan dia manusia biasa. Amsal. Beda sama yang kau anggap Tuhan, ya. Bacakan Anggap Amsal, Tuhan Amsal. 100% Tuhan, 100% manusia. Kan gabrol ajaran kau. Dan satu lagi, tidak ada konsep ya ajaran penebusan dosa, mengorbankan Tuhannya Ada. untuk menebus Justru dosa. Hanya ajaran menebus- iblis dan Nyi Roro Kidul menumbalkan seseorang, apalagi Tuhan. Terus siapa Berarti yang menebus selama dosamu? ini kau menyembah iblis bermata tujuh, bertanduk Enggak. tujuh yang Sekarang ada di kalau gambar tidak ada, ini. Karena eh, kalian di ajaranmu penebusan menumbalkan dosa. Siapa yang Tuhan menebus untuk dosamu? menebus dosa kalian. Itu ajaran Siapa yang apa menebus itu? dosamu? Hah? Tidak Siapa yang ada. menebus dosamu? Tidak ada ajaran kami sama seperti kalian, penebusan dosa, Iya. menumbalkan Tuhan. Ajaran kalian itu seperti ajaran Nyi Roro Kidul, menumbalkan seseorang. Hah? Hanya Tidak ada ajaran tumbal. iblis yang menumbalkan manusia, menumbalkan Tidak ada Tuhan. ditumbal. Itu ajaran Anda iblis. salah kata. Ya, Pemilihan menumbalkan kata Anda seseorang. salah. Hah? Apalagi nggak perlu pakai data lagi. Udah jelas ajaran kalian ada penebusan dosa. Hah? Menumbalkan Tuhan, mengutuk Tuhan di tiang salib. Ajaran apa kayak gitu? Menumbalkan seseorang untuk menebus dosa. Hah? Jawab dulu suruh. Ajaran iblis. Kukima, ajaran Kukima, Hah? Ajaran apa itu menumbalkan Tuhan? ajaran Tanya sama Kukima. kau. Udah Gabrol momennya udah ajaran kau. ngocosnya. Enggak, aku ngasih kau ini, kau ngasih apa kau nih? Apa? Terapi. Berapapun bagaimanapun Anda Tua mana Yesus sama Maria? Itu Jawab tidak- dulu. Tadi kan saya udah jawab. Mana Gimana nggak sih? ada jawaban? Loh, Masuk Bunda Noni. Sekian banyak. Assalamualaikum Bunda Oke. Noni. Sekali lagi ya. Gas noni, gas noni. Tua mana Maria sama mana Yesus? nih? Kasih lagunya Bang Tua mana, Pora? Tua Brenda. mana? Open Kukima. Tua mana, Pora? Tua mana?